Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tuti dalam PKS Prima Podcast. Beberapa waktu yang lalu, kita seluruh masyarakat Indonesia telah melaksanakan yang namanya Pesta Demokrasi. Nah, dari pemilihan umum yang dilaksanakan kemarin itu tentu sudah ada nama-nama yang keluar sebagai wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dan salah satunya sudah ada di hadapan saya. Ya, apa kabar Kakak Amran SOSMSI? Alhamdulillah, sehat, bahagia juga. Alhamdulillah bahagia ya. Ini biasanya kalau ketemu Kak Amran itu ya ketemu Kak Amran. Tapi sekarang kalau ketemu Kak Amran itu jadinya ketemu anggota dewan ini. Alhamdulillah. Iya. Gimana sih rasanya setelah terpilih jadi anggota dewan? Seperti baru diterima cintanya. Aduh. Ya, berdebar-debar tapi bahagia. Bahagia ya pastinya. Setelah perjuangan panjang, akhirnya sampai pada titik mendapatkan kursi sebagai wakil rakyat. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, Kak Amran ini sudah terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo. Namun tentu saja ada banyak hal yang kita belum tahu dari beliau. Apalagi wajahnya baru ya di kursi politik DPRD ini. Jadi mungkin di sini kita akan lebih mengenal tentang siapa sih sosok Amran ini sebenarnya. Oke, dari aktivitasnya sekarang ini tentu selain dari sebelum memasuki dunia politik ada beberapa hal yang sebelumnya telah dikerjakan. Apa saja itu sebelumnya, Kak? Jadi kalau aktivitas pribadi untuk saat ini lebih banyak ke dunia bisnis, kemudian ya masih bergerak di kegiatan-kegiatan sosial, kemudian di kegiatan-kegiatan politik ya untuk saat ini. Kalau sebelum-sebelumnya dari dunia kemahasiswaan sampai saat ini ya memang banyak di aktivitas-aktivitas sosial. Oh ya, jadi sekarang ini lebih banyaknya ke politik dan bisnis ya. Oke, bisnis apa saja yang digeluti sekarang? Ya, alhamdulillah dari banyaknya bisnis yang pernah dicoba, yang bertahan sampai sekarang itu ada beberapa. Iya, iya. Kebetulan alhamdulillah ada bisnis yang bergerak di bidang produsen kosmetik namanya PT Binarmu Skin. Wah, ya, jadi di kosmetik juga ya ini? Iya, makanya ini glowing kan. Ya, owner-owner yang biasanya berseliweran di sosial media kan itu cewek-cewek. Ini kok cowok ya ownernya? Ini mencoba dunia. Wah, cewek. Luar biasa. Ya, selain di dunia kosmetik sebenarnya ada bisnis-bisnis lama yang masih bertahan. Seperti kalau di Wajo ada industri percetakan batu merah. Jadi kalau ada yang mau bangun rumah, hubungi saya. Kalau mau bangun rumah tangga, hubungi Tuti. Ya kan? Aduh, saya tidak tahu itu. Kalau bisnis lainnya itu ada bisnis di bidang air kemasan isi ulang, depot air minum. Iya. Kemudian ada juga sewa baju bodoh. Ya kemarin nyoba-nyoba juga, tapi masih berjalan sampai sekarang kalau di Wajo. Kebetulan di Morowali ada usaha juga yang saat ini jalan kurang lebih sudah 1 tahun ya, di bidang industri juga percetakan batako. Kemudian ada kos-kosan sama toko bangunan dan laundry di sana. Tapi yang mayoritas saya aktif terlibat banyak di dalamnya itu di bisnis pelatihan. Perusahaan saya namanya PT Mitra Training Indonesia. Itu bergeraknya di bidang apa? Ini pelatihan bergerak di pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang sifatnya pemberdayaan diri, NLP, hipnotis. Ya, jadi jangan salah, saya itu ngajar hipnotis. Aduh, ini saya jadi takut menatap. Enggak tidur, enggak langsung tidur. Hipnoterapi. Hipnoterapi. Kemudian pelatihan public speaking, digital marketing. Dan alhamdulillah sudah jadi tempat uji kompetensi juga TUK kerjasama dengan LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Indonesia atau BNSP. Oh, jadi legalitasnya juga sudah ya benar, iya. Sudah ada lisensi sebagai TUK yang bermitra dengan LSP. Ini saya agak gimana ya kalau harus mewawancarai seorang trainer, karena saya pernah dibantai di podcast sebelumnya, saya dibantai sama seorang trainer public speaking. Itu ada videonya di channel Prima. Dan Anda lagi nonton sekarang, kalau Anda ngegosip dia ternyata. Halo Kak Wahyu. Mas Wahyu ini Anda lagi digosip. Digosipin sama trainer juga ini. Jadi banyak ya bisnisnya. Alhamdulillah. Dan menyesuaikan juga dengan kebutuhan pada saat ini gitu. Betul. Dan bisnis nggak selamanya kita harus terlibat langsung. Sisa manajemennya aja nanti bagaimana. Ownernya ada di sini, bisnisnya ada di Morowali. Enak sekali. Betul. Bisnisnya jalan, ownernya itu jalan-jalan. Iya, itu dia prinsip seorang pebisnis. Betul. Mati kalau kita mau tongkrong bisnis. Iya. Oke.
Jadi kan kesibukannya sekarang berbisnis, kemudian memasuki dunia politik. Nah, tentu itu luar biasa sekali, harus memanajemen waktu dan diri tentunya. Nah, sebelum menjadi sosok Amran yang sekarang, tentu fondasi yang dibangun itu harus kokoh. Nah, bagaimana proses pembangunan fondasi dari sosok Amran ini? Jadi ya ini kalau berbicara perjalanan hidup jadi sedikit speechless gitu ya. Mengingat masa lalu. Karena saya sendiri ya mungkin bisa dikatakan kembali ke Wajo itu dalam kondisi ya minus. Orang tua saya dalam kondisi minus. Jadi saya kebetulan lahir di Lu, numpang lahir di Lu. Lahir ya. Di sana, kemudian nanti pindah ke Wajo setelah mungkin usia 7-8 tahun baru balik ke Wajo. Bapak kebetulan bilang orang Bugis itu pas sompe. Oh, pas sompe dia. Jadi beliau ke Lu, ketemu dengan perempuan Lu. Karena memang ibu saya itu lumayan cantik ya. Tapi cantik bukan lumayan nanti. Bang desa kayaknya di Lu ini. Jadi ketemu, nikah, alhamdulillah lahirlah saya di Lu tahun 92, tepatnya 11 Desember. Kemudian di sana Bapak itu jalanin bisnis, alhamdulillah sukses. Tapi tahun 98 ada krisis, krisis 98 itu betul-betul usahanya drop, hancur-hancurnya, meninggalkan utang ratusan juta di tahun 98 itu. Ratusan juta itu bisa dikatakan miliaran ya kalau sekarang. Balik ke Wajo ya tidak bawa apa-apa, cuma bawa diri, pakaian saja. Orang tua balik ke Wajo itu cuma tinggal di kolong rumah orang. Kita kan orang Bugis itu rumah-rumah panggung. Iya, rumah panggung. Bawahnya kosong. Ya, kosong. Kita tinggal di bawah rumah keluarga. Bapak itu sebagai sopir mobil truk. Kurang lebih 98, 99, 2000, 2001 sampai 2003. Sopir mobil truk. Saya pun merasakan perjuangannya. Jadi saya itu buruh angkut batu bata. Jadi kalau mau ke sekolah, mau dapat duit jajan, harus pulang sekolah angkut batu bata. Itu sampai SMP. Karena kalau nggak melakukan hal seperti itu ya kita mau jajan dari mana? Jadi kurang lebih seperti itu masa kecilnya. Singkat cerita, masuk sekolah SMA itu sekolah ya alhamdulillah bisa dikata orang sudah bilang di kota sekolah. Waktu itu saya sekolah di Sengkang, SMA Negeri 3 Sengkang waktu itu. Dulu kan saya sekolah itu di SD di kampung, SMP juga di kampung. Sampai-sampai sekolah saya SD itu saking kampungnya itu di depannya kandang kerbau, sampingnya itu kuburan. Jadi kalau kita main itu kalau nggak injak tai kerbau, nggak injak kuburan. Saking kampungnya ya. Alhamdulillah SMA masuk di kota, di situ saya mulai banyak belajar. Seluruh organisasi di SMA itu saya masuk gabung. Meskipun saya kadang diusir sama bapak dari rumah. Ini apa ini kerja di luar tidak jelas, mending kerja angkut batu bata atau gembala sapi. Karena saya dulu bapak itu punya sapi. Alhamdulillah 2003 bapak jadi kepala desa, dikasih dia sama bupati sapi. Jadilah saya penggembala sapi. Jadi lebih nyuruh saya urus batu bata sama sapi dibanding organisasi. Lebih menghasilkan uangnya ketimbang organisasi yang hanya justru malah kita yang mengeluarkan modal. Malah biaya yang habis ya. Alhamdulillah di sekolah cuma satu organisasi yang saya tidak masuki di antara banyak organisasi, yaitu koperasi siswa. Karena itu khusus anak IPS. Tidak boleh masuk ke situ. Yang lain ngikut. Kalau soal kaderisasi di SMA sudah mulai. SMP dikit-dikit. Pernah jadi ketua OSIS sama ketua MPK waktu SMP. SMA alhamdulillah ya juga aktif di sekolah, di organisasi. Nanti masuk kuliah, saya sebenarnya itu orang yang hampir tidak kuliah. Kenapa? Dulu tuh kepengennya saya kuliah, di otak saya kan harus jadi PNS, harus jadi pegawai negeri. Jadi maunya dulu ikut di ikatan dinas. Dulu itu ikut seleksi IPDN, STAN, sampai bela-belain bimbel itu STAN. Stres 3 bulan bimbel STAN, tapi tidak lulus. Stres nggak mau kuliah lagi. Saya bilang sama orang tua, ya sudah, saya bantu aja di usaha, mau pulang kampung, nggak mau kuliah lagi. Saya pulang dari Makassar, tinggal berdiam diri di rumah ya, sebulan 2 bulan. Orang mau final di Puan Rima Galatung, baru saya masuk daftar. Jadi ya tertolong lah sama Puan Rima Galatung. Jasa Puan Rima Galatung besar sama saya. Karena kalau pada saat itu tidak langsung masuk ke sekolah, mungkin saya nggak kuliah lagi. Tapi langsung diterima. Masuk Puan Rima Galatung diterima, nggak langsung bayar. Saya bayar itu setelah ikut final ya. Dulu kan Puan Rima Galatung toleransinya luar biasa kalau universitas ini. Ikut final belum bayar saya. Setelah itu ditagih, baru saya bayarnya, lanjut saya kuliah di Puan Rima Galatung. Jadi tertolongnya di Puan Rima Galatung. Coba tidak ditolong waktu itu, maksudnya tidak diterima, tidak dikasih ruang, mungkin saya nggak kuliah lagi. Gitu kira-kira sampai kuliah. Nanti di kuliah barulah banyak kejadian-kejadian yang mungkin sangat menarik untuk dicerita kalau waktu selama kuliah. Berarti memang menyukai kesibukan dari sekolah itu ya? Suka masuk organisasi, kemudian tapi sampai sempat ngedrop gitu.
Ya, ngedrop pertama itu masalah pendidikan. Di pendidikannya gara-gara targetnya harus jadi PNS gitu. Harus jadi karena di pikiran saya PNS itu orang bisa cerita kemana-mana. Anak saya PNS, anak saya ikatan dinas. Saya bangga mendengarnya. Tapi ternyata ya menderita di belakangnya. Iya, banyak. Ini sorry Pak, PNS ini nggak pernah menyinggung ya. Ya, maksudnya jalan sukses itu tidak hanya menjadi PNS gitu. Ya, sampai akhirnya tertolong dengan masuk kuliah di Universitas Puan Rima Galatung. Berarti tahun berapa masuknya, Kak? 2011. 2011 berarti belum universitas ya, masih sekolah tinggi. Ya. Kemudian masuk di jurusan administrasi negara dulu namanya. Negara ya. Yang sekarang berubah jadi administrasi publik. Nah, fakultasnya pun dulu baru 2 kalau tidak salah jurusan di administrasi negara sama niaga waktu itu. Oh ya, sekarang sudah publik dan bisnis gitu. Berarti Kak Amran ini seorang alumni dari Fakultas Ilmu Sosial ya untuk yang sekarang. Nah, kabarnya katanya Kak Amran ini pernah menjabat sebagai Presiden BEM juga. Qadarullah, alhamdulillah. Sebenarnya itu tertolong juga saya jadi Presiden BEM. Jadi ceritanya saya masuk di Puan Rima Galatung itu memang hanya sekedar pasrah, yang penting kuliah untuk mengobati hati orang tua, jangan sampai malu karena punya anak nggak kuliah. Jadi yang penting masuk. Tapi aktivitas di luar, saya mendirikan organisasi itu namanya Rumpun Pemuda Wajo RPW. Tidak mati ini jiwa organisasinya. Meskipun kuliahnya hanya sebatas awalnya pengen kuliah aja gitu. Betul. Tapi tetap. Tapi kalau di luar tetap ada organisasi namanya Rumpun Pemuda Wajo. Saya banyak berinteraksi di sana, aktif di sana buat kegiatan-kegiatan. Ya list proposal lah, minta dana buat festival, buat debat, buat kegiatan-kegiatan. Tapi di kampus dulu tuh saya punya kakak senior namanya Yulianidu sama Heldi Efrianto. Mungkin teman-teman banyak yang tahu. Dia tuh sampai bela-belain datang ke sekret organisasi saya, ngajak, ayo masuk di BEM. Saya bilang, malas, saya enggak mau urus lagi ini apa-apa ini. Bosan saya, jenuh saya, kecuali RPW karena saya dirikan. Kemudian berkali-kali datang, ngajak, akhirnya saya gabung. Saya diajak jadi wapres waktu itu. Jadi gini-gini saya pernah jadi wakil presiden. Meskipun di BEM. Iya. Jadi diajak masuk. Alhamdulillah menang waktu itu. Saya 2012-2013 kalau tidak salah tahun masa periodenya. Menang jadi wakil. Periode berikutnya sebenarnya sudah jenuh juga, sudah mengatakan sudah selesai lah ini. Ya, atau jabatan juga tanggung jawab sudah selesai. Tanggung jawab juga sudah selesai. Karena kebetulan waktu itu saya sudah masuk di dunia pelatihan. Jadi saya itu semester 2 sudah jadi instruktur hipnoterapi di the Indonesian Board of Hypnotherapy. Salah satu lembaga hipnoterapi terbesar di Asia Tenggara. Jadi saya udah ngajar di situ. Jadi kuliah ya dikit-dikit ada dibantu dari situ juga. Jadi sambil kerja ya, tapi kerjanya kerja yang ngajar cuma pote-pote bicara 2 hari dapat duit 3 juta 4 juta ya. Jadi memang waktu itu lebih fokus mau ke sana. Tapi karena ini waktu itu mikirnya ada salah satu orang junior saya, dia ngomong seperti ini ke saya, Kak, kita itu enak, sudah nikmati organisasi di luar, di SMA, di kampus juga sudah ada, bagaimana kami yang baru masuk organisasi, kalau kita tidak maju, terus orang yang lain pegang, kami tidak dikasih masuk pengurus BEM. Waktu itu adalah pernyataan yang membuat saya, ayo tarung kalau begitu. Akhirnya saya tarung, masuk lagi, alhamdulillah menang, jadi Presiden BEM 2013-2014. Tapi sebelumnya memang sudah ada kontribusi di organisasi kampus. Saya itu dulu Puan Rima Galatung, saya merasakan sekali artinya lesunya teman-teman itu untuk berorganisasi. Sangat lesu, artinya ya yang penting datang kuliah, kupu-kupu lah, kuliah pulang, penting selesai. Ya, banyak waktu itu masih banyak honorer juga, ada pegawai yang ambil kuliah. Jadi waktu itu saya mikir, ini kampus harus kita lebih tingkatkan lagi nih semangatnya mahasiswa. Waktu itu saya dirikan himpunan mahasiswa jurusan. Mungkin sekarang teman-teman mengenal dengan humanis. Jadi 2012-2013. Waktu saya wapres. Humanis itu yang kata Pak John himpunan mahasiswa manis. Anda itu menyinggung saya itu. Karena ini yang buat ya. Alhamdulillah saya dirikan 2012. Jadi ketua pertama juga, jadi wakil presiden BEM dan ketua himpunan. Jadi kan waktu itu saya merasa sudah full mentok di sini, tidak mau lagi maju. Sampai ada pernyataan tadi, maju presiden BEM, menang meskipun sempat chaos. Satu-satunya pemilihan presiden BEM di Puan Rima Galatung yang diadakan 2 hari, pencoblosan 2 hari. Sampai 2 hari. 2 hari. Karena Sabtu nyoblos, Minggu nyoblos. Kok karena bisa? Ada angkatan nggak kuliah Sabtu, dia kuliah Minggu, jadi tetap harus nyoblos. Karena pertarungan waktu itu ya lumayan keras lah.
semua ruang kampus itu full banner, spanduk di mana-mana seperti orang mau pilkada saja waktu kampanye itu. Oh, jadi memang ada dasarnya nih sebelum turun langsung ke Kabupaten Wajo memang sudah perang di Universitas Gelatung ini. Dan memang sampai chaos. Kita itu sampai ada yang ditahan di sel, sampai orang bawa badik. Pokoknya bentrok lah. Karena perhitungan itu sampai maghrib belum selesai. Pas selesai perhitungan saya menang kurang lebih 30-an suara saja. Pokoknya meledak, lebih bentrok, chaos kampus. Sampai sebulan kita itu bolak-balik polsek untuk urus, ditanya-tanya, dimintai keterangan. Ya, separah itu. Luar biasa lah dulu. Memang persaingan di internal. Kira-kira mungkin seperti itu. Jadi di dunia mahasiswa sampai semester 6 itu kan masih banyak berinteraksi di organisasi kampus. Di akhir-akhir baru pindah keluar. Saya itu mulai jadi pesuruh di partai politik. Saya dulu pesuruh di partai politik ya. Disuruh bawa berkas, isi galon, antar anak pimpinan dan sebagainya. Itu saya masih mahasiswa. Saya sudah mulai berjejaring di luar karena saya pikir ya setinggi apapun sekolah saya kalau saya nggak punya jaringan, pengalaman ya nggak bakal berarti apa-apa. Sementara di dalam kita cari jaringan di luar, jadi pas keluar nanti sudah ada pegangannya ya. Jadi kurang lebih seperti itulah masa-masa waktu jadi mahasiswa sampai selesai. Nah ini kan tadi sudah dibahas internalnya. Kalau kesibukan-kesibukan organisasi-organisasi kepemudaan yang di luar pada saat itu, karena kan ini agak sibuk ya kayaknya, karena di kampus sudah jadi presiden BEM, pernah juga jadi wakil, kemudian kerjanya juga ada hipno di pelatihan. Nah, di pelatihan itu kemudian sambil bantu-bantu di pemerintahan juga. Ini masih ada kesibukan lain? Ya, waktu mahasiswa saya kan menjabat sebagai Ketua Rumpun Pemuda Wajo. Kemudian pernah juga jadi Ketua Dewan Kerja Ranting DKR Pramuka Tempe. Kemudian itu bersama di waktu yang bersamaan. Jadi di waktu bersamaan juga jadi Wakil Presiden BEM, Ketua Himpunan. Kemudian banyak juga aktif di kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh teman-teman organisasi-organisasi lain. Jadi ikut-ikut di sana. Sampai kenal sama senior-senior anggota DPR, ada yang pegawai. Jadi di situ saya mulai banyak jaringan-jaringan di luar. Jadi mungkin orang mengatakan sibuk ya, tapi mungkin itu kelihatan dari orang saja. Saya kelihatan sibuk, tapi saya merasa enggak sibuk. Saya cuma menjalani apa yang harus saya jalani. Jadi ya ngikut semua alurnya sampai kemudian sampai seperti sekarang. Karena kalau mau dicerita itu, saya pulang ke rumah itu jam 2 jam 3 malam dulu. Pulang ke rumah. Pagi udah keluar lagi. Sampai orang bilang, keluarga bilang, ini mungkin sudah banyak uangnya. Ya kan? Kelihatan kayak orang ukurannya itu kalau kita sibuk itu punya uang gitu ya. Ukurannya seperti itu. Orang-orang mungkin ya belum tahu apa sebenarnya yang kita cari. Nah, jadi mungkin itu juga yang menjadi pembeda mahasiswa yang dulu sama sekarang. Kalau saya dulu itu kita ngurus ini ngurus itu, nggak pernah berpikir nominal angka, nggak pernah kita terlintas isi dompet itu, nggak pernah. Yang penting cukuplah kita jalan pakai uang masih dari orang tua. Dulu seperti itu. Kalau sekarang kan mungkin jarang ada orang yang urus ini deh. Apa itu Kak? Tidak jalan kalau tidak ada uang bensinnya. Betul. Mungkin di situ ya saya juga merasa ada sedikit perbedaan. Kurang lebih seperti itulah kondisi-kondisi masa-masa lalu. Oke, sesibuk itu dengan kegiatan di dalam maupun di luar kampus, belum lagi pekerjaannya, kira-kira masih bisa lebih sibuk dari itu? Masih ada kegiatan masih bisnis. Ada lagi? Saya bisnis waktu SMA kan mulai bisnis, jual-jual bambu koyo kaki, jual jamu. Dari SMA memang sudah? Dari SMA, saya SMA itu kan sudah ada Facebook. Jadi itu minta uang sama orang tua, beli, dulu tuh namanya jamu, ada mereknya lah jamu itu saya sampai beli baru sebar di apotek-apotek. Ya, jamunya itu jamu peninggi, pelangsing sama penggemuk. Saya waktu itu jual jamu penggemuk tapi saya sendiri kurus kerempeng. Tapi laku ya. Jadi dari SMA, kuliah masih lanjut. Kuliah itu sablon baju, jual-jual brand clothing sendiri. Saya sempat buka kafe. 3 bulan bangkrut. Wah, nah, iya. Ini anak SMA buka kafe? Mahasiswa baru buka kafe. Mahasiswa buka kafe, luar biasa ya. Semester awal buka kafe, namanya Kafe Merdeka. Itu 3 bulan itu bangkrut. Tahu kenapa bangkrut? Kenapa? Karena teman seling nyatet bon gitu. Ternyata bon itu selain menghancurkan Nagasaki Hiroshima juga menghancurkan usaha ternyata. Menghancurkan pertemanan juga. Kalau pertemanan enggak. Utang terus. Saya ikhlas saja sama teman-teman. Diikhlaskan saja ya. Ya, tapi akhirnya bangkrut juga. Bangkrut juga. Semua akan bangkrut pada waktunya. Oke. Itu tadi sudah mulai bisnis dari SMA, kemudian di kampus berbisnis lagi. Itu masih ada lagi bisnisnya? Ya, waktu SMA, waktu kuliah selain tadi kafe sama clothing, saya juga ada tuh
yang terapi telinga itu ya, air Ada candle lagi? bakar. Saya jualan seperti itu. Tapi untungnya gede. Saya tuh untungnya besar waktu itu. Modal cuma 7.000, jual 30.000, tapi plus terapi. Nah, jadi gini-gini saya pernah jadi pria panggilan itu. Oh, iya. Terapi telinga orang. Pria panggilan tapi dipanggil untuk terapi gitu maksudnya. Panggil terapi. Oke. Banyak sekali ya, masih ada lagi? Ya, paling di pelatihan saja. Oke. Luar biasa ini, banyak sekali. Kalau ya benar sih kata orang-orang, kalau tetangganya lihat ini Amran selalu bolak-balik tengah malam baru pulang, ini pasti sudah banyak kaya uangnya ini. Iya. Nah, di tengah kesibukan seperti itu dan masih dalam masa pendidikan itu, bagaimana cara membagi waktu, mengatur waktunya? Saya sebetulnya ada 2 model cara saya sebetulnya menjalani itu. 1, manajemen waktu. 2, saya itu punya prinsip seperti ini. Apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada saya hari ini, itulah yang paling baik dan harus saya jalani. Apapun itu. Meskipun saya harus kehilangan sesuatu, meskipun saya harus menderita sesuatu, itulah yang paling baik. Jadi dengan prinsip itu saya enjoy aja menjalani semua aktivitas, kerjaan, kegiatan. Cuma perlu ilmu manajerial juga, ilmu manajemen. Nggak boleh asal-asalan. Karena kan banyak yang begitu, sudah mengutamakan organisasi terbengkalai kuliahnya, mengutamakan bisnis terbengkalai pendidikannya. Betul. Jadi ada konsep manajerial juga. Kalau saya itu cara manajemen diri itu ada 4. Saya 1 harus tahu yang mana kegiatan yang urgent dan penting dan mendesak. Kemudian mana yang tidak penting tapi mendesak. Dan mana yang mendesak tapi tidak penting, dan mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Jadi ada 4. Sisa kita lihat nih, ada beberapa kegiatan. Oh, kegiatan A harus hadir, misalnya contoh nih, harus hadir di pembukaan organisasi. Wah, itu penting dan mendesak. Kegiatan 2, ini sorry ya, mohon maaf nih, harus ikut kuliah ya. Wah, ini masih bisa kuliah besok ini kayaknya ini ya. Ini mohon maaf nih, ini tidak mengajari ya. Karena saya dulu kuliah saat itu yudisium B. Ya, sampai-sampai waktu itu Pung Dr. Haji Samsyar itu bilang, "Aku wita bi aktifmu, sibukmu, bemu mualah." Ya kan waktu itu saya masih ingat waktu itu. Tapi saya tenang aja, saya juga kan S1 selesai itu cuci gudang. Artinya kalau tidak selesai tidak ikut wisuda. Nah, jadi sampai-sampai saya dibilangi seperti itu. Itu mungkin karena pengaruh waktu saya dulu. Saya itu selalu dulu begitu. Wah, ini tidak mungkin saya ketemu sama anggota DPR di luar, tidak mungkin saya bisa urusi lagi di kesempatan berikutnya. Ini juga kapan lagi kuliah ini orangnya. Mending kesini dulu dah. Ini mohon maaf. Tapi ada juga momen orang mites, orang diskusi kelompok harus ikut ini dulu, baru kesini. Kira-kira seperti itu. Dari yang penting dan mendesak, kemudian mendesak meskipun tidak penting, dan penting mendesak, dan terakhir itu tidak penting tidak mendesak. Nah, kira-kira membagi aktivitas seperti itu. Ya, jadi tinggal dipilih ya mana yang akan dilaksanakan terlebih dahulu. Ya, pemirsa disimak baik-baik ya. Barangkali nanti setelah ini bisa mengikuti jejaknya. Karena ini sudah bongkar-bongkar tips ini. Ya. Dari kesibukan Kamran ini kan tadi luar biasa ya. Selama di dunia pendidikan sudah lumayan sibuk juga di luar maupun di dalam pendidikan itu sendiri. Tapi kalau sama halnya tadi jika dibandingkan dengan masa yang Kak Amran ceritakan pada saat itu berebut ingin jadi pemimpin, banyak teman-temannya yang mengajak untuk masuk ke organisasi karena mereka juga mau ikut di belakangnya Kak Amran ini. Melihat kondisi mahasiswa yang sekarang, apakah masih seperti itu atau sudah ada pergeseran? Ya, ini mohon maaf nih, tidak bermaksud mengkritisi kondisi kemahasiswaan sekarang. Ya, kalau sekarang memang dengan perkembangan teknologi, kemajuan teknologi saat ini, banyak informasi-informasi yang ditelan mentah oleh generasi-generasi muda, terutama mahasiswa. Sehingga mereka itu tergiring ke arah pragmatis. Jadi lebih ke arah bagaimana memikirkan juga diri sendiri. Ya, dulu itu kita itu tidak pernah mikir bagaimana kondisi kita, waktu kita. Pokoknya kita hajar aja, ngurus ini untuk kebaikan bersama. Ya, itu dulu. Jadi pada intinya sebetulnya di konsep berpikir pragmatisnya saja yang sedikit membedakan. Karena berpikir bahwa saya harus kerja setelah kuliah, saya harus posisi ini setelah kuliah, ya akhirnya tidak berjejaring, tidak berorganisasi. Ada sih yang berorganisasi tapi mungkin tidak sebanyak gitu. Nah, jadi mungkin seperti itu saja yang menjadi pembeda. Jadi mental pragmatisnya saja yang mungkin titik pembeda. Jadi tidak terlalu ya, cuma dari mentalnya saja itu. Kalau terlalu sih, kalau mau dijabarkan sebetulnya sudah ada gap yang jauh, lumayan jauh. Ya, contoh nih sekarang sensitivitas mahasiswa sebetulnya sepertinya mulai berkurang, sensitivitas aksinya. Ya, jadi
kritisnya besar, protesnya besar. Tapi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita tidak kritis analitis dan tidak konstruktif, itu yang tidak ada. Kalau kita dulu kritis tapi ada langkah konstruktif. Nah, selain kita misalnya contoh nih, ini mohon maaf, misalnya demo, misalnya protes, selain itu kita buat juga kegiatan. Kita buat kegiatan desa kampung binaan, kita buat kegiatan festival, kita kegiatan lomba kepemudaan. Jadi kita eksekusi juga. Iya. Apa-apa yang menjadi kendala sebetulnya. Saya sampai pernah itu buat namanya RP Pustaka jalanan. Itu buku itu ada 200-an, saya beli Carol, keliling-keliling, nebar buku orang baca. Jadi selain protes, kita butuh fasilitas publik berupa perpustakaan atau ruang belajar, kita tunjukkan ini kita lakukan. Nah, kira-kira jadi seperti itu. Masyarakat itu tidak bisa menjudge mahasiswa ini bisanya hanya protes itu, karena ada aksinya juga. Pembiayaannya pun ya mati-matian, kita proposal dikasih duit 1.000, 2.000 dari BTN ke BTN untuk biaya itu kegiatan. Kalau dipikir apa untungnya ya? Iya. Luar biasa sekali ya. Jadi melihat fenomena tersebut, kira-kira apa harapan dari Kak Amran untuk para mahasiswa yang sekarang itu? Jadi kalau saya berpesan aja nih ke semua teman-teman mahasiswa. Sebetulnya masa di mana kita di otak-atik, masa di mana kita menerpa diri, masa di mana kita diuji di rakit itu hanya masa kita menjadi mahasiswa. Setelah Anda berkeluarga, Anda akan berkata seperti ini. Boy, saya bisa balik ke mahasiswa. Saya mau perbaiki semua, ulang ini alurnya hidup saya. Makanya jangan sia-siakan masa mahasiswa adik-adik semua. Jadi di masa mahasiswa bertemanlah ada banyak orang. Tidak ada yang tahu teman Anda ada yang bisa jadi bupati. Tidak ada yang tahu teman adik-adik ada yang jadi gubernur. Tidak ada yang tahu teman adik-adik ada yang menjadi kepala dinas. Itu tidak ada yang tahu. Jadi bertemanlah ke semua orang. Jangan cuma ke sahabat-sahabat dekat saja. Kemudian selanjutnya mulailah berjejaring. Jejaring itu bisa didapat dari organisasi, kelompok, komunitas, dan lain sebagainya. Urusan belajar itu belajarlah dari banyak sumber. Dari kajian, dari buku, dari internet. Jangan terlalu mengejar IPK. Ini mohon maaf, bukan saya mengajari bahwa tidak usah belajar. Karena menurut saya, ini berdasarkan fakta ini. Penelitian dilakukan di Amerika Serikat pada lebih dari 540 pimpinan perusahaan sukses. Ditanya apa yang menjadi faktornya, ternyata IPK itu di nomor urut 17. Oh, jauh sekali ya berarti. Jauh, mempengaruhi sukses. Ada lebih banyak hal penting lainnya. Betul. Jadi kalau menurut saya, ya ijazah itu adalah kwitansi, tanda bukti kalau Anda pernah belajar di satu institusi. Bukan penentu bahwa Anda akan sukses dengan ini. Belum tentu. Kira-kira seperti itu. Jadi lakukan yang terbaik, banyaklah menempa diri, jangan berfokus pada satu hal saja supaya ke depan kita tidak menyesal di hari-hari kemudian. Kira-kira seperti itu. Harus pengembangan relasi dan kemampuan diri gitu. Oke. Nah, sekarang setelah perjalanan panjang itu akhirnya sampai di titik terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo. Ini dapil mana, Kak? Dapil Wajo 2. Dapil Wajo 2. Kecamatan Tanah Sitolo, Kecamatan Majaulang. Tanah Sitolo Majaulang. Oke. Nah, tentu sebelum sampai di sini besar lagi ini pengorbanannya, panjang lagi perjalanannya. Waktu itu apa yang dilakukan untuk menjadi anggota dewan ini? Panjang, sampai saya ke Palu dulu. Sampai harus ke hutan dulu saya. Sampai harus bertaruh nyawa dulu baru sampai di sini. Kok bisa ngapain ke sana? Jadi 2017 kan saya masuk partai politik. Waktu itu saya ikut mendampingi almarhum Ayanda Andi Sarir Kubek, mantan wakil bupati kita. Jadi saya ikut di partai yang beliau pimpin. Saya ikut nyalek 2019. Oh, sudah pernah mencoba? Iya, hasilnya kan jelas kalah. Karena dia jadi anggota DPR, tidak dilantik. Ternyata dalam proses pemilu itu kompetensi dan figur itu nomor kesekian. Ternyata ada nilai yang ditentukan oleh kelompok masyarakat yang menjadi faktor utama. Apa? Ya tahulah, kalau ada yang merah-merah, amplop-amplop, menang Anda itu. Jadi waktu itu kalah. Jadi mungkin ada ya caleg yang melakukan hal yang saya lakukan, tapi tidak semua. Saya waktu itu kalau kampanye kurang lebih 2 tahun. Saya masih di partai lama, baru pindah partai yang saya gunakan untuk nyalek. Saya sudah kampanye kurang lebih 2 tahun. Kampanye saya itu bawa proyektor LCD kemana-mana, bawa genset kalau ada orang yang nggak mau kasih listrik, dan saya presentase ke publik itu kinerja dan bagaimana mengurusi negara, bagaimana baiknya ini negara, bagaimana ini proses penyusunan anggaran, pengawasan, pembuatan regulasi. Itu saya bahas. Itu 1 jam sampai 2 jam saya ngomong keliling
Itu kan yang Dua dilakukan dapil. hal-hal kayak semacam hal agak formal ya. Bagaimana sajian seperti ini kepada masyarakat awam gitu? Kalau saya yang artinya mungkin karena ada basic public speaking. Jadi kalau saya ngomong sama masyarakat itu nggak terlalu kaku, santai. Iya. Dan sampai ada masyarakat udah jam 1 dia nggak mau pulang, masih mau dengar saya cerita. Betah ini. Ya, betah. Jadi memang sudah ada bakat dan alhamdulillah kadarullah dikasih kemampuan public speaking. Jadi mereka tahan. Dan ternyata itu tidak cukup. Saya itu mengunjungi tidak kurang daripada 1.000 rumah, berhadapan tidak kurang daripada 3.000 orang, berhadapan langsung. Ketika saya kampanye pada nangis-nangis, weh ikut natuna weh makasitong. Tapi pas selesai pemilihan, saya yang nangis dibuat mereka. Nggak ada suara di sana. Ya. Jadi ya dari pengalaman itu saya menyimpulkan bahwa niat, kompetensi, pengetahuan nggak cukup untuk bisa menang. Ya, makanya waktu itu saya tulis buku, judulnya Jejak Kita Menuju Parlemen. Jadi ada buku saya itu Jejak Kita Menuju Parlemen. Catatan yang saya rasakan ketika ingin masuk ke dunia parlemen. Jadi kurang lebih 2 bulan saya tulis itu buku, naik terbit, kemudian ya dijual. Jadi saya dapat duit lagi. Kalah tapi dapat duit waktu itu. Nah waktu itu saya merasa memang betul harus sejahtera dulu baru masuk. Banyak hal yang kita takutkan. Pertama, masuk di dalam malah jadi lahan pencarian. Iya. Itu ya kan, karena kan belum sejahtera. Waktu itu saya akhirnya karena ini selama ini bisnis saya kafe, jualan, kapan kayanya. Ketemu sama teman-teman, cerita bisnis emas. Oh, ikutlah saya nambang emas, maksud hati untuk sukses ternyata hanya mengubur diri. Jadi ya 2020 itu baru nikah, ini baru pengantin muda. Iya. Baru sekitar 6 bulan nikah, saya ke Palu. Di Palu itu saya menjalankan bisnis tambang emas. Sebagian modal saya yang saya kumpulkan sama modal orang tua, tapi lebih besar modal orang sampai miliaran. Ya. Jadi semua jenis pengolahan tambang ilegal ya emas. Itu saya udah jalanin. Pakai mesin Tianli, pakai eskavator, pakai air sianida, kemudian lubang-lubang tikus itu. Udah pernah jalanin. Jadi kurang lebih duit miliaran, duitnya orang saya kelola. Ya hasilnya hampir membuat saya mati kafir lah. Jadi ceritanya itu seperti ini. Jadi waktu itu ada banyak pengolahan yang saya lakukan, tapi saya tidak kuasai. Jadi saya belajar lagi sama ada om lah di sana, belajar sampai saya tahu. Makanya saya berani minjam lagi duit supaya lebih banyak modal. Akhirnya gagal dan terakhir gagal itu yang paling parah itu mungkin teman-teman kalau searching di YouTube ya. Tambang emas ilegal longsor itu di kawasan tempat saya bekerja. Ada 8 orang pengusaha tambang di sana, tapi bukan persis di lahan usaha saya. Baru 1 hari nambang waktu itu hasilnya 48 gram kalau tidak salah satu malam. Oh, saya bilang kaya saya ini, ya kan kaya muda saya ini. Langsung dikasih ya, langsung di awal ada gitu. Pikir, luar biasa ini hasilnya kan. Besoknya longsor, banyak orang meninggal, belasan orang meninggal. Baru 1 hari? Saya baru 1 hari. Tempat lokasi longsor itu udah beberapa bulan. Tapi kan kita satu kawasan. Iya. Akhirnya menyebarlah nasional. Presiden sampai tahu. Tahu ya. Apalagi ini ilegal ya. Ditertibkan, kita dikejar semua. Ya gimana? Sudah tidak ada yang jalan, uang sudah banyak yang habis. Nah, disitulah masa paling terpuruk yang saya hadapi. Bayangkan usia 27 tahun, utang miliaran. Dan orang ngejar. Kalau bank masih bisa bayar bulan ini berapa gitu. Orang ini kan ada yang si A, si B, si C. Ada yang udah mau datang ke rumah, ada yang mau ngancem penjara, kan laporkan dan sebagainya. Bahkan saya pernah dilempar makanan di depan orang banyak. Ya, cara dia nagih ke saya. Tapi syukurnya saya hadapi. Dan tidak ada satupun orang yang tahu masalah saya. Istri, orang tua, mertua, tidak ada yang tahu. Bagaimana cara menyembunyikan prinsip hidup saya itu, masalah saya akan hadapi sendiri. Masalah yang menjadi tanggung jawab saya hadapi sendiri. Dan saya tidak akan mungkin lari dari situ. Meskipun selama 3 bulan, mungkin kalau orang itu ya mengatakan mungkin ini fenomena stres. Bagaimana itu rumah seperti mau rubuh, seperti kita serasa mau dibunuh. Pokoknya gemetar, kalau tidur itu bicara sendiri. Pokoknya fase stres sekali. Di otak, jujur kalau di otak itu ada 2 yang muncul pilihan opsi. Lari, bunuh diri. Saya berkali-kali bisikan itu muncul. Kalau lari mati karir. Bunuh diri mati kafir. Saya kalau lihat yang di rumah kan di rumah orang tua itu rumah kayu. Itu kan ada ada balok besar. Iya, balok itu kan. Saya kalau lihat itu ambil sarung gantung diri selesai nih. Selesai nih masalah ini. Tapi alhamdulillah, saya itu selalu yakin kalau apa yang diberikan oleh Allah itu yang paling baik. Karena mungkin bisa saja kalau waktu itu saya sukses, punya duit banyak,
mungkin keluarga saya hancur, mungkin saya menikah lagi kah, narkoba kah, apa kah ya kan? Oh ini cara Allah yang diselamatkan saya waktu itu. Iya, jadi apa yang akhirnya membuatnya? Yang membuat saya kembali itu, saya itu ketemu dengan seorang teman, dia alumni Prima juga, dia ustaz sekarang. Dia tuh bilang ngomong kepada saya, coba cek apa yang salah dari apa yang kamu lakukan, ya kan? Saya cek apa yang salah dari apa yang saya lakukan, sepertinya sudah benar semua. Saya udah punya pengetahuannya, karena kan udah 1 tahunan nambang kan, harusnya punya pengalaman di tahun kedua. Modal ada dari suntikan dari teman-teman, apalagi. Pokoknya saya sudah merasa saya punya segalanya, tapi ternyata saya lupa satu hal. Apa itu? Saya lupa melibatkan Allah di dalam apa yang saya lakukan. Saya tuh selalu merasa, saya punya modal, saya punya kompetensi, saya punya jaringan, tapi tidak melibatkan Allah. Melibatkan Allah yang saya maksud itu seperti ini. Saya lakukan ini untuk siapa sebetulnya? Apakah untuk memikirkan diri saya dan dunia? Dan ternyata Allah tidak ridho itu apa-apa. Dan setelah itu saya pulang ke Wajo. Pulang ke Wajo itu bulan 4 ya, kalau tidak salah 2021. Diminta disuruh jadi kepala desa. Dalam otak saya, utang miliaran disuruh jadi kepala desa. Ya hancurlah kita punya karir kalau seperti itu. Bisa korupsi terpaksa kalau seperti itu. Saya nolak tapi dipaksa. Akhirnya masuk bertarung jadi kepala desa dengan tangan kosong. Artinya ya memang pasrah, terserah, terpilih, tapi tetap saya berdoa, ya Allah, semoga saya kalah tapi jangan permalukan saya. Itu doa saya sama istri waktu itu. Berdoa semoga kita kalah tapi jangan dikasih malu. Alhamdulillah saya kalah itu kalah 9 suara. Orang lain kalah nangis-nangis, saya malah pergi ketemu sama yang menang, kunjungi semua tim yang menang. Lalu pergi mancing, berburu, udah lepas semua. Jadi karena Allah menolong saya. Allah ini sudah sangat tolong saya, bantu saya. Tapi saya minta lagi, ya Allah, saya ini mau hadapi semua ini. Saya mau hadapi orang yang kejar-kejar saya mau hadapi orang yang mau laporkan saya mau hadapi orang-orang yang sudah mau ancam melibatkan keluarga saya, mau hadapi semua. Tapi kasih jalan, kasih waktu. Keluar jalan-jalan. Semua yang saya urusi, teman-teman kan banyak yang kontraktor. Ya bantu-bantulah mereka ngurus berkas, ngurus proyeknya mereka. Meskipun kadang tidak dikasih uang ya. Kemudian yang lain saya urus semua. Yang penting saya berusaha. Saya menunjukkan ke Allah ini saya berusaha ya. Tidak mau saya diam-diam seperti tidak ada solusi. Waktu itu qadarullah saya diinformasikan dari seorang teman. Sekarang dia jualan mobil, namanya Kak Mus tuh. Dia kebetulan waktu itu marketing prakerja. Ada program pemerintah namanya kartu prakerja. Bran, kau jual begini, kau ikut cari peserta ya waktu itu. Iya. Daftar orang. Oke, kita kerja. Sampai saya datang ke ayahanda Pak Dr. Bur. Ya, jadi dia kasih solusi. Kamu ajar saya bagaimana? Jadi saya ngajar. Alhamdulillah bulan Agustus tanggal 24 sampai bulan November saya membukukan fee itu kurang lebih 1,5 M kalau tidak salah. Tuntas selesai masalah keuangan. Langsung gitu. Allah bayar cash. Ternyata itu kalau Allah mau bantu kita, tidak perlu nunggu tahunan, tidak perlu nunggu lama-lama. Bayar cash. Selama kita tahu dan mengerti cara melibatkan Allah di dalam apa yang kita lakukan. Selesai itu persoalan. Saya bilang, saya tidak tahu apa yang bisa saya katakan dan lain sebagainya. Kok bisa secepat ini Allah bantu saya. Dan itulah yang menjadi langkah-langkah selanjutnya sampai 2022 masih berjalan, 2023 berjalan, sekarang masih berjalan. Makanya saya lebih banyak ngurus program pelatihan. Karena itu yang ngangkat, yang mengembalikan saya. Dari jalur itu Allah bantu saya. Sambil mulailah bangun usaha yang lain. Nah, kira-kira begitu perjalanannya. Baru 2024 ikut nyalek. Tapi saya punya prinsip. Orang Bugis bilang lalu beket make safe. Artinya kita beradaptasi dengan situasi dan kondisi, tapi tidak merusak tatanan atau ideologi kita nantinya. Ya tarung dengan berbagai cara. Tapi ada batasan, jangan sampai ini merusak. Karena kan banyak orang yang tarung habis-habisan, jual inilah, jual itulah, hambur inilah, hambur itulah. Akhirnya terpilih tidak sesuai hasil. Maksudnya duduk pun tidak kembali tuh modal. Jadi apalagi kalau gagal ya. Apalagi kalau gagal. Kalau gagal udah stres kalau gagal. Jadi berhitung. Kalau seperti ini ya masih normal lah. Saya nyalek nggak perlu jual apa-apa, nggak perlu minjem modal bagaimana. Ya jalanin aja. Perkuat lagi interaksi sosial, perbanyak komunitas, meskipun biaya operasionalnya tinggi, ya hadapi saja. Alhamdulillah. Mungkin juga Allah sudah bilang kau pantas menjadi anggota DPR. Mungkin 2009 bilang belum pantas. Kau jadi anggota DPR, bisa-bisa kamu korupsi, kamu dipenjara, mati karir, rusak nama keluarga. Ini 2024 kayaknya kau pantas. Akhirnya Allah kasih itu.
Jadi ini persoalan bagaimana memantaskan diri saja di mata Allah, bukan memantaskan diri di mata manusia. Makanya saya tidak pernah, jarang itu saya nongkrong ketemu dengan orang menunjukkan saya hebat di depan orang, nggak perlu. Nggak ada urusan saya dengan orang-orang untuk menunjukkan diri saya. Sama Allah saja saya minta, dia akan munculkan saya di semua tempat. Kira-kira seperti itu kalau perjalanannya masuk ke politik sampai terpilih. Luar biasa sekali ya. Aduh, saya sampai terpaku dengan ceritanya. Mau pernah, coba? Baik. Oh ya, saya sarankan jangan mencoba ya. Bisa tidak di skip langsung ke yang langsung yang terakhir. Anda itu mau enaknya saja ya. Pernah sampai di titik benar-benar buntu, titik jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan tahu kalau kita jatuh itu, kita kan tahu mana orang-orang yang betul-betul dekat sama kita, mana orang-orang yang selama ini pura-pura dekat sama kita. Dari 10 teman, hanya 2, tidak lebih daripada 2 yang akan betul-betul datang mensupport. Selebihnya itu tidak ada. Tapi pas kita duduk, maksudnya dalam kondisi naik kembali, dia langsung muncul gini, sombong, sudah sukses tidak mau ingat-ingat kita lagi. Saya bilang, bro, dari mana kemarin bro? Ketika saya susah, ketika saya menderita, mana? Dari mana kalian? Jadi saya akan mengetahui, saya akan atur porsi saya ke saudara. Saya tahu bagaimana saya harus bersikap saudara. Bukan berarti kita kalau sudah di fase-fase tertinggi atau atas itu lupa sama teman, enggak. Cuma tahu porsinya. Ya, tahu porsinya, tahu cara memperlakukannya. Kita fokus dengan orang-orang yang memang selalu mensupport kita. Iya, ada yang lebih penting, ada yang prioritas kita. Ya. Dan anehnya kan orang-orang yang banyakan, ini saya tidak menyinggung personal, tapi banyakan orang yang dulu mencaci, menjatuhkan, kemudian memandang atau menganggap remeh, itu malah dia yang paling duluan nanti saya yang support itu. Anggota atau ya bantu biasa, ya lalengeng, ya kan? Bahasa Bugisnya seperti itu. Iya. Gara-gara saya dia seperti itu. Itu banyak orang-orang seperti itu. Dan kita harus terima. Kita tidak perlu merasa bahwa tidak mensyukuri kehadiran mereka, karena mereka punya pengaruh dalam hidup kita. Ya. Mereka jadi motivasi dalam hidup saya. Iya, nanti saya lihatkan. Ada perannya juga ini. Dulu waktu saya kuliah di Pondok Magalatung, ada teman saya kuliah di Makassar, dia bilang, malam aku kuliah, aku sengkang. Dia bilang begitu. Ngapain kuliah di kabupaten? Nggak akan jadi orang kau jadi di kabupaten. Alhamdulillah waktu itu karena sudah ada Facebook, saya tulis, masih bisa di-share di jejak digital. Saya tulis, terima kasih yang sudah merendahkan, menjatuhkan, ya, melemahkan semangat saya. Terima kasih banyak. Tapi saya tulis lagi di bawah, terima kasih juga yang selalu mensupport, terima kasih juga yang selalu motivasi. Kita ketemu di beberapa tahun kemudian. Saya bilang seperti itu. Belum cukup beberapa tahun, baru beberapa bulan, saya mahasiswa, mungkin ya mohon maaf bukan bermaksud untuk ini ya, untuk sombong, tapi alhamdulillah mahasiswa Puan Rima Galatung, kuliah di Puan Rima Galatung, tapi saya jadi pembicara di Baruga, kampus terbesar di Indonesia Timur. Baruga Prof AP Petarani Unhas. Saya jadi pembicara waktu itu, pembicara Hypno Learning. Jadi pesertanya itu mahasiswa Unhas, mahasiswa sekitar. Saya masih semester 4. Sudah jadi pembicara di kampus Unhas, kemudian di Unifa, kerjasama dengan pengurus organisasinya, dan di beberapa tempat lagi. Ini masih mahasiswa. Jadi saya waktu itu sudah menulis di kolom komentar. Di Facebook, sudah tulis di status Facebook. Belum beberapa tahun, mahasiswa di sini sudah menunjukkan eksistensinya, ya kurang lebih bahasa-bahasanya sedikit seperti sombong ya, tapi bukan maksud untuk seperti itu. Supaya orang yang pernah mencaci maki, menganggap remeh bahwa kuliah di sini cuma nggak akan sukses. Siapa bilang? Coba cek data. Saya diskusi tadi nih sama ayahanda Pak John. Beliau itu kebetulan Kabiro Humas Puan Rima Galatung. Dia bilang ke saya juga lumayan kaget. Jadi dari 100% pegawai kita di Wajo itu 24%, sekitar 24% ya. Itu alumni Prima, S1 S2 ya. Oh, jadi presentasenya sudah setinggi sampai 24%. Ya. Itu alumni Prima. Jadi siapa lagi yang memandang remeh kita punya kampus? Sekarang jadi universitas. Iya. Alumni kita udah tidak kurang dari 20.000 alumni, ya. Kalau kita berbicara Puan Rima Galatung, kita sekarang sombong. Bukan besar hati gitu, bukan sombong, besar hati. Besar hati kita sudah bilang kampusku itu, ya. Jadi sudah tidak malu-malu kita sebut bangga karena kita lihat perkembangannya luar biasa. Kampus ini luar biasa perkembangannya. Tentu ini tidak lepas dari campur tangan almarhum ayahanda Dr. Sanusi. Luar biasa apa yang telah dipersembahkan untuk kita semua. Jadi kita berharap ini memang kondisi-kondisi yang kemarin sulit, berat itu bisa kita lalui, dan insya Allah pasti sampai di titik-titik tertentu kita bakal
raih semua efeknya atau hasilnya. Kira-kira mungkin seperti itu. Kira-kira flashbacknya, cerita-cerita tentang situasi kondisi hidup. Oke. Lumayan luar biasa sekali. Bukan lumayan lagi, ini luar biasa sekali. Lumayan melelahkan ya. Lumayan melelahkan bukan lagi lumayan, lelah sekali. Oke, kalau lelah kita minum, kita dulu. Itu yang saya tunggu dari tadi. Karena Garkov ini sudah bantu kita ini, jadi harus diminum. Iya, ini tidak hanya membantu kita pada saat ini, tapi membantu banyak sekali mahasiswa. Ini tempat nongkrong anggota saya ini. Setiap dicari gampang kalau dia mau diketemukan. Ada cari di sini, di Garkov. Iya, mahasiswa di Universitas Penerima Galatung juga khususnya tuh sering bikin kegiatan di sana. Itu dari saya belum pernah diundang ke sana. Oh, belum pernah. Oh, ya. Halo owner. Ya, owner. Anda tercolek. Ya, setelah perjalanan panjang tadi yang betul-betul panjang ya, sampai pada akhirnya di titik ini ya, ada banyak sekali pihak yang telah membantu, mensupport, dan beberapa kali tadi disebutkan ada dari support dari teman-teman yang menghujat, teman-teman yang mendukung, ada juga nasihat-nasihat dari dosen, dari rekan-rekan lainnya, Ustadz tadi salah satunya dari Universitas Penerima Galatung. Nah, tentu itu adalah bagian-bagian dari Universitas Penerima Galatung yang memberikan dukungan maupun support kepada Kak Amran ini secara sumber daya orang-orangnya di dalamnya. Nah, kalau dari peran universitasnya sendiri, kira-kira sebesar apa perannya mendukung sosok Amran yang sekarang? Ya, jadi kalau kita cerita kampus Puan Rima Galatung itu kalau dikatakan orang, kalau mau disebut orang, ini dia sudah kasih saya modal uang, kasih modal tempat, kasih modal produk, saking banyaknya dia bantu. Kalau kita mau analogikan ke orang, tapi kan ini dalam bentuk benda mati, kampus yang memberikan sumbangsi besar dalam hidup saya itu pertama, ruang saya berekspresi, selalu kasih ruang. Dulu waktu jadi mahasiswa, kita melakukan ini, kampus selalu memberikan ruang. Iya, selama itu baik buat kampus. Terus kemudian kampus ini juga banyak selain sumbangan pengetahuan, ya jujur luar biasa pengetahuan yang diberikan, juga memberikan stimulus. Maksudnya stimulus seperti apa? Memperkenalkan diri saya. Sampai-sampai saya itu di branding Amran Prima. Saya beberapa hari yang lalu, Bapak kehilangan HP. Saya telepon, ini di mana HP-nya Bapak saya hilang. Terus dia tanya, ini siapa? Saya Amran Prima kah? Dia bilang seperti itu. Sampai-sampai itu beberapa teman-teman, kawan-kawan itu brandingnya kalau nyebut Amran Prima. Karena kan banyak Amran ya. Iya, Amran banyak. Bupati, Wakil Bupati, Menteri. Jadi Amran Prima kah? Oh iya. Jadi saya ke branding. Jadi memang kampus ini banyak membentuk citra saya. Karena dulu saya banyak dikenal orang. Itu mulai dari saya di kemahasiswaannya Puan Rima Galatung. Artinya di dunia kemahasiswaannya Puan Rima Galatung. Anak Prima, Presiden BEM-nya Prima, ketua himpunannya Prima. Itu sudah menjadi support besar buat saya. Selain itu, ya penerimaan kampus kepada saya juga sangat besar. Maksudnya seperti apa? Dulu kan masa-masa kita mahasiswa, ya bisa dikatakan seperti tadi, selalu ikut kegiatan-kegiatan luar. Andai kampus ini kejam, saya mungkin tidak lulus. Ya, saya tidak mungkin lulus. Ya. Tapi luar biasa supportnya, sampai tadi saya bilang cuci gudang. Orang sudah mau wisuda dipaksa. Ayo wisuda, ayo maju ya. Jadi luar biasa, saya tidak bisa melupakan. Saya tidak mungkin sampai di titik S2, sekarang berproses di S3. Andai itu tidak saya dapatkan dari kampus ini dulu. Andai kampus tidak memberikan ruang, kesempatan, tidak mensupport saya untuk selesai. Selesai S1 disupport lagi. Nah, saya ingat banget betul pesan almarhum Ayahanda Dr. Muhammad Nasri. Waktu itu beliau masih ketua jurusan. Dia bilang, selesai S1 lanjut S2. S2-nya di Prima juga. Di Prima. Kau masih panjang masa depanmu. Lanjut. Gas, pas selesai wisuda, terbuka pendaftaran di bulan September Oktober kalau tidak salah, daftar S2. S2 pun saya ditolong. Ya. Pembayaran tidak langsung, ku bayar ini. Jadi kalau ada kendala, pung, tabe, bisa ke begini. Alhamdulillah. Kampus ini sangat membantu saya pada waktu itu. Saya bisa selesai di S2 Puan Rima Galatung 2018, tepat waktu. Baru lanjut sekarang di S3 jurusan administrasi publik juga di Unhas. Masih awal, masih panjang lah perjalanan. Nah, tapi selain itu sebenarnya saya masih kuliah juga jurusan hukum semester akhir. Semoga tahun depan sudah bisa lulus. Jadi selain
administrasi ini tadi S1 S2 di sini, kemudian lanjut hukum. Saya hukum itu lanjut di 2017. Pas sementara S2 lanjut S1 hukum. Tapi tidak selesai. Tidak lanjut, cuma 1 semester masuk, setelah itu ke Palu kan. Sibuk kiri kanan ya. Akhirnya tidak selesai. DO karena kan tidak pernah melapor. Nanti masuk 2021. Masuk lagi. Masuk lagi dari semester 1 lagi. Ikut kuliah supaya tidak orang bilang, oh tidak pernah ikut kuliah, nih beli jasin. Ikut kuliah. Ikut diskusi kelompok, kerjain tugas. Sekarang sudah semester akhir. Ya, alhamdulillah semoga tahun depan bisa selesai. Nah, jadi ya memang kan hobi belajar, supaya lebih banyak tahu lah tentang ilmu yang kita butuhkan untuk ngurusi hidup ini, ya kan? Kita butuh ilmunya, bukan cuma jalanin saja. Iya. Ya, kembali ke Prima, ya, kita cerita Puan Rima Galatung. Jadi fase-fase saya ninjak untuk menuju karir sampai saat ini, memang support kampus sangat besar. Selain tadi saya diberikan ruang supaya bisa selesai pendidikannya, dan orang-orangnya luar biasa. Orang-orang yang berkontribusi di kampus Puan Rima Galatung itu memang tidak hanya sekedar menjadi dosen, pengajar, tapi jadi orang tua. Iya. Selalu mengingatkan. Benar sekali. Harus gini, harus gini, harus gini, ya, harus gini, harus saya gini. rasakan juga. Itu dikejar kita itu. Sampai-sampai kadang saya mikir, wah, ini orang tua betul-betul pengen lihat saya ini seperti yang mereka bayangkan, sukses, kemudian bisa membanggakan kampus dan sebagainya. Nah, makanya sekarang kalau ditanya, ini saya kuliah S3, tanya dari alumni mana? Universitas Puan Rima Galatung, Prof. Bangga kita nyebutnya kan. Kalau dulu kan kadang kita bilang di Setia Prima. Dulu. Dulu tuh sering juga kata G ya. Sekarang dengan kondisi saat ini luar biasa ya. Kita bangga. Alumninya sudah banyak. Jadi sudah bisalah reuni. Jadi titip nih buat Papa John ya, Pak Jistawal Arif. Ya nanti kita reunian lah kalau bisa. Karena Prima ini udah besar. Ya alumninya juga sudah banyak. Alumninya udah banyak. Bupati kita 2019-2024 kan alumni Puan Rima Galatung. Ya, Pak Amran. Ya. Amran juga namanya. Amran ini juga. Ya, insya Allah bupati juga nanti. Amin. Doain diri sendiri ya. Iya. Kemudian pemirsanya aminkan juga. Aminkan. Kemudian anggota DPR RI. Iya. Ibu Bupati 2019-2024 juga kan. Iya, dari alumni Prima juga. Belum lagi pejabat-pejabat struktural di Wajo, kemudian ya pegawai-pegawai fungsional juga banyak dari alumni Prima, pengusaha lebih-lebih. Ya sebetulnya kampus ini sudah bisa membuat sebuah gebrakan besar lah. Ya kita tunggu itu nanti kalau ada reuni. Di situ kita diskusikan. Alumninya kumpul semua ini bisa mengelahirkan sesuatu yang luar biasa. Sisa share info di grup saja. Reuni. Gaskan. Gaskan. Nomor ketua panitia dan nomor rekening ketua panitia. Iya, boleh ya. Yang di depan ini jadi ketua panitianya. Ya boleh lah. Oke, ya. Semoga bisa ada waktu untuk berkumpul para alumni Universitas Puan Rima Galatung ini. Ya, saya juga sudah bisa ikut karena tahun kemarin sudah jadi alumni nih. Nggak pengen lanjut lagi jadi alumni S2? Belum ada bahasa Indonesia di sini. Oh, ya ada sukanya bahasa Indonesia ya. Saya bahasa Indonesia. Oke, ditunggu ya juga. Semoga lebih berkembang lagi, ditambah lagi jurusan-jurusannya. Ya, karena sekarangnya juga Universitas Puan Rima Galatung sudah memperluas lagi, Kak. Oh gitu. Kemarin ada beritanya di media sosial. Oh iya, saya sempat baca di jurusan seni ya. Iya. Ya, saya andai masih muda masuk saya ke sana. Saya juga kalau masih bisa sebenarnya karena saya sukanya seni. Oh iya. Ya kalau Tuti masih bisa karena kan masih muda. Jadi bisa kuliah lagi di jurusan seni. Ya, bisa, tapi menunggu beasiswa ya. Oh, insyaallah ini kalau hostnya Prima Edutainment harusnya dapat beasiswa. Aduh, amin ya. Amin sekaligus minta ya. Ya, harap-harap mak bunga-bunga atau enggak. Ya, satu saya kemarin juga beasiswa, alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Dari sosok Kamran ini kita sudah melihat alur hidup yang lumayan berliku-liku, bergelombang-gelombang sampai di titik ini menjadi seorang yang sudah dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu kan jalan baru lagi. Sementara sebelumnya sudah ada sumber penghasilan, sudah ada kesibukan dan kegiatan lainnya, apalagi pebisnis kan itu sudah bisa duduk-duduk santai, uangnya mengalir gitu ya. Tapi kenapa akhirnya memilih lagi untuk menambah kesibukan, menambah kepusingan mengurusi masyarakat? Ya, ini pertanyaan yang cukup berat ya. Kenapa mau jadi anggota DPR? Kenapa mau ngurusin rakyat? Karena nanti takutnya jawabannya dianggap jawaban yang naif, sok dan sebagainya. Jadi saya cerita sedikit ke teman-teman.
Jadi sebetulnya itu kalau kita jalan, mungkin teman-teman juga merasakan. Karena saya kalau jalan ketemu dengan tukang batu lah misalnya, saya sering itu mikir seperti ini. Kondisi masyarakat, kondisi rakyat luar biasa. Artinya hancur, kulit terbakar sinar matahari, kerja seharian full, dapat cuma 90-100 ribu untuk biaya 4-5 orang anaknya. Luar biasa perjuangan orang-orang di kelas bawah dalam bertahan hidup saja nih. Tahu ya, karena pernah merasakan juga. Ya, apalagi pernah merasakan yang namanya susah. Jadi melihat kondisi-kondisi seperti itu, saya tuh ngerasa bahwa saya punya tanggung jawab untuk itu. Ya. Selama ini ketika saya jadi mahasiswa, aktif di organisasi, saya sudah berusaha melakukan bagaimana kegiatan sosial, bakti sosial kita gencarkan, masuk ke pendampingan, ke pemberdayaan, kita bantu masyarakat, tapi tidak cukup, capek. Kenapa saya katakan capek? Karena sumber dayanya dari sipil, dari masyarakat biasa, kemudian anggarannya dari masyarakat biasa, ya kan capek. Nah ini enak-enak kalau jadi pejabat cuma tanda tangan, cuma baru berkomentar sedikit, jadi apa-apa, ya kan? Gibran saja yang baru dilihat videonya Bobon Santoso tentang Papua itu, langsung dijapri pasang listrik, ya kan? Bayangkan tuh, cuma japrian doang langsung pasang listrik. Sebesar itu pengaruh dari pejabat publik. Jadi saya merasa bahwa untuk mengurusi lebih besar terhadap negara, ya masuk ke ruang-ruang yang memang sah oleh negara untuk ngurusin rakyat, ya di eksekutif dan legislatif. Ya saya merasa bahwa di eksekutif saya kayaknya lebih bebas, karena saya juga orangnya pengen bebas dalam tanda kutip. Artinya nggak mau diatur sesuai kepentingan orang lain. Ya kalau saya ngerasa itu nggak benar, saya nggak lakuin, saya tinggalkan. Saya adalah orang yang punya prinsip, sesuatu yang tidak baik buat saya dan lingkungan saya, orang-orang umum, saya akan tinggalkan. Jadi kalau jadi eksekutif misalnya, pegawai, kalau pimpinan sudah ngomong A, harus A, benar atau salah. Kalau legislatif ya siapa yang mau perintah? Partai yang mau perintah, ya saya masuk di Gelora karena pernyataan statement Wakil Ketua Umum Gelora, Pak Fahri Hamzah. Ini partai harus mengembalikan segala porsi urusannya ke masing-masing wilayah. Nggak ada itu ketua-ketua partai yang mau japri. Kita itu disanksi, dihukum kalau kita melanggar aturan yang semestinya, aturan partai, undang-undang. Ya kalau hanya tentang kepentingan yang berbenturan, kita masih disupport oleh partai. Itu alasan saya masuk di partai, karena partai Gelora. Karena ya memang ada statement, ada penguatan yang mengatakan di sini kamu nggak diatur-atur. Artinya kata seperti itu. Tidak ada perintah. Tidak ada perintah. Nah, makanya saya bawa ke legislatif. Di legislatif sebagai anggota DPR, yang paling yang bisa perintah kita ketua partai. Di Wajo saya ketua partai. Siapa lagi ya kan? Jadi kan berjuangnya ya di diri saya. Siapa lagi? Makanya satu-satunya pilihan yang saya usaha untuk masuk ngurusin negara melalui jalur legislatif. Ya. Kecuali kalau eksekutif jadi bupatinya atau gubernurnya bisa saja. Tapi melalui jalur legislatif. Nah, di jalur legislatif ini mohon maaf, banyak orang yang memang pengen masuk jadi anggota DPR, tapi mohon maaf belum bisa menunjukkan kompetensi yang memadai. Jadi anggota DPR itu bukan cuma sekedar keinginan, kemauan. Jadi kalau mau jadi anggota DPR itu seperti orang melamar, saya biasa ilustrasikan. Ya. Datang, malu-malu lah. Ya. Kita perkenalan di masyarakat. Anda mau perkenalan pakai apa? Pakai duit ya. Beda kalau misalnya orang-orang yang memang punya ruang untuk memperkenalkan diri dari organisasinya, kegiatan kemasyarakatannya. Saya kan alhamdulillah sekretaris Karang Taruna, sekretaris HIPMI. Ya, kebetulan ada beberapa organisasi termasuk di BKSP Sulsel, Yaspro dan lain sebagainya. Dari situ saya memperkenalkan diri, manu-manunya seperti itu. Dan fenomena uang panai juga ada di pemilu. Ada ya? Ada. Nah, jadi uang panai itu menjadi indikator juga biasanya. Transaksional lah. Nah, kalau saya pribadi jangan atau tidak serta-merta harus lihat uang panai. Coba kebayang gini Tuti anggap misalnya ada orang yang lamar, uang panainya 200 juta. Nggak pernah ketemu sama orang itu. Terus sudah ijab kabul, baru ketemu sama suaminya. Tuti lihat suaminya itu hidungnya menghadap ke atas, telinganya lebar, ya mukanya hitam, lehernya berkarat gitu ya. Bagaimana perasaan Tuti? Ambil uang panai kembali ya kan? Kan kacau. Ya kan pemilu kurang lebih seperti itu juga. Orang datang kasih duit, pilih, setelah terpilih apa yang bisa dia lakukan, ya kan? Nah, makanya saya berusaha masuk. Saya tidak bilang saya ini sempurna atau saya hebat, enggak. Tapi minimal saya sudah berusaha dan saya yakin saya bisa berada di situ. Itu yang saya lakukan yang pertama. Yang kedua, supaya menghalangi orang-orang yang tidak kompeten, tidak berniat mengurus masyarakat masuk ke sana. Minimal saya menjadi penghalang.
Kalau saya tidak bisa menggagalkan mereka, saya menghalang-halangi mereka, membuat mereka capek untuk menuju ke sana, atau nyesel masuk ke sana. Dan saya yakin nanti bakal ada orang yang nyesel jadi anggota DPR. Ternyata begini, ternyata seperti ini. Apalagi ada Kak Amran. Apalagi kalau udah banyak keluar apa-apa kan, ya kan? Iya. Kira-kira itu yang menjadi motivasi saya masuk. Kalau berbicara tentang kompetensi, itu alasan saya kuliah S3. Kalau orang tanya, kamu kenapa kuliah S3? Nggak mau jadi dosen juga. Kenapa? Saya bilang, masalahnya saya sudah meniatkan diri untuk masuk mengurusi negara. Nah, sementara kalau untuk mengurusi negara tidak cukup dengan niat, sangat-sangat tidak cukup. Kita di Indonesia, kita itu kalau berurusan dengan pekerjaan atau urusan-urusan tertentu harus sesuai dengan kompetensi. Kita itu ribut karena orang-orang bekerja tidak sesuai porsinya. Ya, ini ibarat kata analoginya seperti ini. Cangkul kalau mau maksa menggali embung-embung, tidak bisa selesai. Eskavator kalau mau maksa dia mau gali kuburan, hancur tuh lubang kuburan, hancur semua sekitarnya, ya kan. Sebenarnya kita semua punya porsi. Eskavator meskipun besar kekuatannya, tidak bisa gali kuburan. Cangkul meskipun lincah, tidak bisa gali embun-embun lama. Sama dengan kita. Yang punya kompetensi ngurusin rakyat melalui DPR, masuklah ke sana. Yang punya kompetensi bisnis saja. Yang punya kompetensi jadi pegawai aja. Di bidang ekonomi, masuk ekonomi. Di bidang misalnya pendidikan, ya masuk di pendidikan. Jangan terbalik-balik. Maksudnya terbalik-balik artinya apa? Orang di bidang agama, ini misalnya nih, orang di bidang agama yang harusnya ceramah, masih di politik praktis. Akhirnya kan ada perilaku yang berubah. Karena di politik itu ada sesuatu yang kadang memaksa kita untuk berperilaku tidak sesuai dengan keinginan. Ya, ini yang saya maksud. Jadi penempatan diri, kompetensi tidak sesuai. Nah, kita masuk supaya minimal kita bisa masuk mengurusi apa yang menjadi kompetensi kita. Saya mengatakan seperti itu karena jujur, kan dari SMP, kuliah, aktif di organisasi, sudah menunjukkan aktivitas-aktivitas di masyarakat, pernah menjadi kepala urusan pemerintahan 4 tahun, sekretaris desa 3 tahun, kemudian penelitian S1, S2 tentang masyarakat, tentang pemberdayaan, tentang program pemerintah, kemudian banyak belajar di luar, memang berinteraksi dengan orang-orang pemerintah. Jadi saya anggap bahwa kayaknya ini saya diberikan alur hidup oleh Allah, diarahkan untuk masuk ke sini. Memang ke situ ya. Memang ke sana. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Kamran ini, kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa untuk menjadi seseorang yang membantu sesama itu tidak hanya bermodal peduli saja. Kita juga harus punya wewenang untuk bergeraknya. Salah satunya dengan menjadi anggota DPR. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih idealnya seorang anggota DPR itu menurut Kamran? Jadi kalau bicara ideal ya, semua profesi kan ada yang namanya idealnya seperti apa. Ya, kalau kita berbicara tentang profesi, ya kita berarti berbicara tentang kompetensi. Kompetensi itu sederhana. Yang penting orang punya pengetahuan, punya keterampilan, dan punya sikap. Kalau dia cuma tahu pengetahuannya, tapi tidak punya keterampilan, itu belum kompeten namanya. Nah, jadi anggota DPR bukan cuma tahu tentang fungsi-fungsi satu fungsi saja, tapi harus tahu lebih kompleks. Fungsi anggaran, gimana nyusun anggaran. Jangan sampai nyusun anggarannya berdasarkan keuntungan, bukan kepentingan. Ya kan? Nyusun anggaran karena banyak untungnya, bisa dijual tuh proyek. Harusnya berdasarkan kepentingan, apa yang rakyat butuh. Berdasarkan rangkaian perencanaan, mulai dari RKJP, RPJMD, sampai ke anggaran, ke program. Ya kan? Ya. Jadi kemudian selain anggaran, betul-betul memahami cara membuat regulasi. Mana aturan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan cuma keluar contoh dari daerah lain, terapkan di sini. Karakter kita beda. Ya. Jadi model menyusun regulasinya harus ada pemahaman dalam menyusunnya. Ini yang harus kita tampilkan. Jangan cuma pasrah saja apa yang ada buat aplikasikan. Artinya ada peraturan yang tidak bisa diimplementasikan, ya kan? Nah, kemudian selain kemampuan dalam merumuskan aturan yang pas, ya juga yang ketiga fungsi pengawasan. Jadi anggota DPR itu ibarat orang tua dikasih tugas ngurus anak. Kebayang kalau Anda jadi orang tua, suaminya nanti tuti misalnya, suruh urus anaknya, lalu suaminya malah pergi main game, anaknya jatuh dari rumah, kan kasihan, ya kan? Jadi ngurus rakyat juga begitu. Harus, bukan alasan, perjalanan dulu pak, ini rakyat mau diurus, ini kewajiban utama ini. Yang diurus yang saya maksud di situ bukan berarti kita urusi secara personalnya, enggak, secara publik, ya secara publik. Mulai dari fasilitas, mulai dari layanan pemerintah, mulai dari termasuk pemerintahnya kita awasi. Ini kan sekarang kita kan anak administrasi, kita mengerti tentang paradigma administrasi. Sekarang kita ini lebih mengarah ke
e-governance. Jadi sistem pemerintahan yang baik berbasis digital. Ya. Di mana ya akuntabilitas, responsibilitas, fairness di sana ada, transparansi di sana ada. Itu harus kita munculkan. Nah, cuma ini kan memang banyak catatan-catatan yang perlu kita perbaiki. Kita harus awasi semua. Contoh di indikator kinerja reformasi birokrasi lah. Sekarang itu namanya kan SAKIP. Sistem informasi akuntabilitas instansi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana aktivitas pengelolaan atau tata kelola negara di daerah tertentu. Ini kan perlu anggota DPR itu fungsi pengawasannya juga perlu ngecek nih. Ini kok kita misalnya kenapa masih di posisi misalnya B misalnya kalau indikator penilaian reformasi birokrasinya. Ya kan harus diawasi semua yang seperti itu. Jadi ngawasin itu banyak yang mau diawasi. Jangan sampai karena tidak tahu cara mengawasi, akhirnya ya tidak berjalan. Jadi 3 fungsi ini. Jangan sampai salah paham juga anggota DPR itu tujuannya untuk membangun, untuk ada proyek dan sebagainya. Itu sudah miskomunikasi jauh. Tidak ada regulasinya yang mengatakan anggota DPR membangun. Enggak. Memang anggota DPR bisa menentukan apa yang bisa diperjuangkan untuk dibangun, tapi bukan dia yang berlaku sebagai eksekutif di sana. Di undang-undang pun, di undang-undang MD3 pun, dan aspirasi Pokir itu tidak dibahas secara eksplisit, tidak jelas. Artinya hanya mengatakan dana pembangunan dapil. Jadi tidak boleh mau jadi anggota DPR karena mau bangun ini, mau bangun ini. Akhirnya janjinya itu kalau mau dipilih saya akan bangun ini, bukan seperti itu konsepnya. Tidak pas ya. Tidak pas. Artinya orang itu nggak mengerti 3 fungsi parlemen, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasti mereka nggak ngerti. Karena kalau mereka turun kampanye, bukan cerita tentang 3 ini. Mereka turun, insya Allah kalau saya terpilih kau kasih ini. Sudah, itu di awal udah salah. Udah menunjukkan bahwa orang ini nggak kompeten. Jadi saya berharap DPR, parlemen kita itu diisi orang-orang yang kompeten. Kalau orang kompeten yang ngurusi ibarat kata motor yang rusak, cuma butuh waktu 30 menit untuk diservis. Kalau orang nggak ngerti, 1 hari pun nggak selesai itu motor. Setahun pun nggak selesai itu motor. Bahkan bisa bongkar simpan. Negara itu butuh orang kompeten ngurusi pekerjaan yang memang pas untuk dia dan mereka ketahui. Nah, saya idealnya anggota DPR seperti itu, paham tentang parlemen. Kalau mau bahas tentang fungsi parlemen, buat podcast lagi kita bahas. Lebih lama lagi. Ya, ditantangin nih Pak Kabahumas lagi. Buat podcast khusus bahas parlemen. Oke. Ya, jadi sebenarnya salah ya kalau ada calon anggota dewan yang janji ingin membangun, itu kurang pas ya? Ya, kurang pas lah. Sebenarnya siapa yang harusnya bertugas seperti itu? Eksekutif. Orang yang janji-janji mau bangun sesuatu di masyarakat ketika mau dipilih, berarti mereka tidak ngerti pekerjaannya. Karena tidak tahu mau ngomong apa, ya janji aja masyarakat. Nasenge ogi janji bawan nih. Janji bawan nih. Bukan seperti itu. Konsepnya untuk menarik hati masyarakat. Meskipun masyarakat banyak yang suka dijanji juga. Iya. Taruh moje nasi yang penting mau janji moje. Si cocok toje. Ya memang lah, kacau lah kita punya kondisi kalau masih seperti ini. Ya, kira-kira gitu. Jadi seperti itulah idealnya seorang calon anggota dewan memang ya. Harus sesuai gitu. Ngertilah. Ngerti maunya pasangannya. Kita ini wakil kan, harus ngerti maunya ketua kita. Apa yang diwakili. Iya, kayak Tuti aja kalau pasangannya kalau enggak ngerti, enggak dibalas chatnya, iya kan? Harus ngerti lah kita ini maunya apa ini masyarakat ini. Iya. Nah, oke, beralih sedikit ini dari anggota dewan kita ke kepemimpinan yang lainnya. Terutama sekarang ini sudah mendekati pilkada. Iya. Mau pilih saya? Tidak bisa kan menjadi anggota dewan. Mana tahu calon. Iya. Ada yang ngajak gitu ya. Karena kan sudah mendekati pilkada ini. Sebentar lagi kita akan mengadakan pemilihan bupati. Oke, karena sekarang kan sudah diganti ya PJ Bupati sekarang yang memimpin Kabupaten Wajo. Sebentar lagi kita akan memilih pemimpin untuk Kabupaten Wajo. Nah, untuk orang-orang awam tentunya banyak hal yang kita tidak ketahui tentang kepemimpinan. Nah, kita mungkin bisa bertanya langsung ini kepada Kak Amran yang sudah mengenal dunia politik sampai menjadi seorang anggota DPR itu tentu ada karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kira-kira seperti apa karakteristik orang yang layak untuk memimpin Kabupaten Wajo menurut Kak Amran ini? Ya, jadi sebetulnya pemimpin itu kita pilih berdasarkan kompetensinya juga, sama ya, berdasarkan prinsipnya juga. Karena ada orang yang kompeten tapi tidak berprinsip, menggadaikan dirinya. Ya, mengertilah. Sekarang kan kita itu kalau mau dipilih-pilih nggak ada duit harus ada bandar. Meskipun orangnya pintar, kalau bandarnya mau lari ke A ya jadi ke A. Jadi memang harus ada kompetensi dan ada prinsip.
kompetensi yang saya maksud di sini kalau saya secara pribadi, kita kan orang administrasi nih, belajar tentang teori manajemen. Jadi minimal seorang pemimpin yang ingin kita pilih, dia ngerti cara mengatur semua ini, mulai dinasnya, mulai anggarannya dan lain sebagainya. Ya. Contoh kecil. Dalam merencanakan pembangunan, ada namanya RKJP, ada namanya RPJMD per 5 tahun, ada RKP per tahunan. Kan tidak logis kalau dalam RKJP kita punya prioritas pembangunan untuk mengentaskan yang namanya perekonomian, untuk menaikkan level ekonomi misalnya, untuk menaikkan perekonomian masyarakat. Terus kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di RPJMD, RKP tidak ada yang full mensupport ke sana. Akhirnya perekonomian, indikator pertumbuhan ekonomi kita malah semakin turun. Ya berarti kan tidak masuk akal. Artinya kita diperintah ini yang prioritas harus dilakukan, kok tidak dilakukan. Ya, kalau dibawa ke pembangunan, contoh misalnya masyarakat desa A butuh air bersih dari dulu, dari sekian puluhan tahun yang lalu, kok dibuatkan jalan beton, lampu jalan. Emang jalan beton, lampu jalan itu bisa dipakai cebok begitu? Nah, kan tidak mungkin. Ya, dia butuh air. Kan tidak masuk akal, berarti cara memanajerial pembangunan sesuatu yang pokok tidak dilaksanakan. Kenapa? Ya mungkin keuntungannya sedikit kalau itu dibangun. Ini lebih besar. Jadi seorang pemimpin itu harus punya kemampuan manajerial. Jadi kemampuan manajerial itu dilihat dari kemarin, ya kan? Harus dilihat dari jejaknya. Ya. Harus dilihat dia pernah jadi apa, dia ngurusin masyarakat itu seperti apa, dia itu selama hidupnya apa-apa saja yang pernah ditempati, dia pernah jadi apakah dalam aktivitas atau karirnya. Itu kita lihat dari situ. Nah, kemudian selain kompetensi ini, kita masuk ke prinsip. Ini yang paling mahal ini yang paling susah dicari, orang-orang yang berprinsip, orang-orang yang berkomitmen. Taruh gaul kalau prinsip orang Bugis. Ya, jangan sampai cuma jadi prinsip semata tidak diimplementasikan. Kita itu butuh orang-orang yang betul-betul komitmen mengurus ini daerah. Bukan komitmen karena diatur, karena ada faktor lain X yang menentukan. Ini kan yang membuat problem di negara kita, bukan cuma di Wajo. Iya. Jadi pemimpin nggak punya prinsip, akhirnya ya keluarganya yang sarjana pendidikan dikasih jadi kepala dinas di dinas sosial misalnya, contoh. Ya. Jadi kan kacau kita punya negara. Kita itu nggak pernah berusaha berprinsip ikhlas menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya mereka. Ini yang susah dicari di pemimpin. Adana, kemudian komitmennya, ini yang susah. Banyak orang yang ya karena faktor populer, kalau ada acara datang, kalau orang meninggal, ya tidak enaknya dia yang bandingkan itu jenazah. Katanya merakyat itu dibutuh. Tapi dua komponen tadi, pemahaman tentang manajerial negara, cara ngurusin negara dengan prinsip ini jauh lebih penting. Ini jauh lebih penting. Nah, makanya kalau saya ditanya yang mana yang bagus dari semua, ya kita tracking lah, kita cari tahu tentang mereka, kita berbasis data. Oh ini pernah jadi apa, ini pernah melakukan apa, oh ini pernah menjanji apa, dan ini mengingkari janjinya seperti apa. Kita harus tahu, kita harus logis lah memilih. Minimal kita berpartisipasi, berkontribusi di tempat yang baik, karena di akhir nanti kita pertanggungjawabkan. Kamu pilih yang mana dulu, kenapa kamu dorong ya, gitu. Tidak sekedar memilih, nanti betul, dipertanggungjawabkan juga pilihannya. Ya betul, kira-kira seperti itu kalau pandangan saya tentang pemimpin yang idealis. Kalau mau dibahas lebih detail lagi, buat podcast yang lain terpisah tentang kepemimpinan kita bahas itu. Oke, jadi dari statementnya Kamran ini, ya pemirsa tentunya sudah bisa menentukan kira-kira siapa ini yang kira-kira cocok untuk memimpin Kabupaten Wajo ke depannya. Atau Kamran ada bocorannya? Kalau saya ya di partai politik, untuk memilih seorang pemimpin, sekarang partai kan sudah buka-buka pendaftaran dan sebagainya. Saya biasa ditanya, kenapa ini Gelora belum buka pendaftaran? Saya bilang, sabar om. Ini sementara kita melakukan tracking, penelusuran, baru kita ajak komunikasi semua. Ya, jangan sampai kita buka pendaftaran, nanti kan kita orang Bajo itu tinggi rasa tidak enaknya. Oh ini kan sudah data, ini kan sudah begini, baru lain dikasih. Saya politisi, tapi saya bukan orang tegaan. Saya politisi yang di dalam politisi kita harus fleksibel. Lawan pun bisa jadi teman, tapi saya orangnya tidak tegaan. Saya orangnya itu tidak ingin dinilai. Oh ini sudah bilang A ke B lagi, ini B ke C sih. Makanya saya hati-hati dalam mengambil tindakan. Jadi kalau Gelora sendiri sekarang masih tahap tracking calon. Setelah itu kita baru buka ya. Baru ajak diskusi semua. Kalau mungkin ya umumnya, saya tidak menyebut partainya, tapi umumnya orang harus bayar sekian ke partai. Kalau Anda sebagai calon bupati nggak perlu bayar ke partai kami. Saya bisa memperjuangkan bagaimana supaya tidak bayar. Tapi kami ada permintaan. Ini ada proposal selama 5 tahun. Proposal 5 tahun ini bukan untuk cari uang. Kalau 5 tahun Anda terpilih, kasih ke proyek, bukan itu isinya.
Isinya adalah kasih kami hak untuk menggiring ini fasilitas negara ke konstituen kami. Supaya kader kami itu tegak lehernya semua. Saya bukan anggota DPR, saya cuma kader partai biasa. Saya bisa arahkan itu cetak sawah, saya bisa arahkan itu bor, saya bisa arahkan itu jalan tani, saya bisa arahkan ini program ini. Tegak semua kami punya kader. Bukan saya pribadi. Saya lebih berorientasi ke sana. Ya. Jadi cara saya menjalani karir sebagai politisi. Jadi agak berbeda memang. Itu yang sebenarnya saya harap. Jadi kita dapat calon yang benar, yang tepat, kita kasih. Tapi kami maunya seperti ini. Kami tidak pernah minta fee proyek apa, tidak perlu. Kalau misalnya ada anggaran, tidak perlu kasih ke kami. Yang kerja silakan Anda yang kerja. Tapi yang tunjuk kami. Yang arahkan kami. Kami butuh ini di sini. Tentu berbasis naskah yang jelas juga, tidak asal-asal perasaan karena keluarga dikasih, bukan juga. Tapi yang berdasarkan data. Keluarga kami di desa A 70%, warga kami di desa A 70% petani. Luas lahan pertanian sekian. Kan berbasis data juga, tidak asal minta gitu. Ya kira-kira seperti itulah ke depannya. Jangan tanya mau dukung siapa. Pasti saya bilang dukung diri sendiri dulu. Ya mana tahu dari podcast ini ada yang hubungi. Ayo sini dukung kita lari ya. Tapi sorry, Allah sudah takdirkan ke DPR dulu. Oke, berarti sebelum bertanya siapa yang didukung, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana yang akan didukung. Harus punya yang tadi kompetensi itu, kemudian juga prinsip. Oke, jadi kira-kira masyarakat sudah bisa menimbang ya dari kedua hal itu. Tuti mendukung siapa? Kalau saya insya Allah mendukung yang menang. Oh iya, menang. Anda ini mengemangkan diri ya. Terlalu pragmatis juga ya. Ya belum melalui lika-liku yang panjang gitu. Kalau mau didukung Tuti, perbanyak acara yang ada MC-nya. Oh iya. Nanti saya promosikan. Oh, iya. Nanti saya buat program itu kalau saya yang mau maju berikutnya. Program memperbanyak kegiatan yang butuh MC. Butuh MC, ya jalan terus. Kalau panjang umur ya. Amin. Oke, ya tidak terasa sudah lama di sini berpotek-potek. Ya betul, sudah lama. Oke, dan setelah membahas beberapa tahun yang lalu sampai ke rencana kedepannya itu sudah ada semua tadi dibahas. Sekarang kita dengarkan closing statement dari seorang Amran. Oke, jadi mungkin closing statement saya lebih ke arah personal dan nanti ke arah politik. Jadi ke personal, saya adalah salah satu orang yang selalu yakin bahwa apa yang kita hadapi hari ini adalah ketentuan dan rencana yang diberikan oleh Allah dan semuanya baik. Sisa bagaimana kita menerima apa yang kita hadapi saat ini. Bagaimana kita menjalani apa yang kita dapatkan saat ini. Dalam menjalani itu ada dua hal yang penting bagi diri saya yang selalu saya tekankan. Yang pertama adalah mengharap atau mencari ridho Allah, melibatkan Allah dari setiap apa yang saya lakukan. Yang kedua, orang tua. Di mana setiap apa yang saya lakukan harus melibatkan doa-doa, support orang tua. Setiap apa yang saya lakukan, saya selalu hubungi orang tua saya melalui WhatsApp, telepon. Saya katakan doakan saya, karena saya tidak akan jadi apa-apa kalau tidak ada doa orang tua, tidak ada support orang tua. Jadi saya berharap seluruh teman-teman yang menonton video ini jangan pernah merasa Anda hebat, pendidikan Anda tinggi, Anda punya segalanya, punya modal, punya relasi, jaringan. Itu sangat-sangat tidak cukup. Itu tidak lebih daripada 10% yang mempengaruhi pencapaian Anda. Orang tua dan Allah lah yang 90% mempengaruhi pencapaian Anda. Jadi ya, selalulah berdoa, selalulah berbuat baik kepada orang tua, selalulah berbakti kepada orang tua. Di dunia politik, tidak ada yang abadi kalau kita berbicara politik. Di dunia politik, hari ini kita bisa lawan, besok kita kawan. Di dunia politik kita tidak boleh bawa perasaan. Kita tidak boleh baperan. Karena setiap langkah-langkah yang kita tentukan adalah pilihan kita sendiri. Sisa bagaimana respon kita. Karena kita di hari kemudian adalah hasil daripada respon hari ini. Kalau hari ini kita merespon segala apa yang kita hadapi di dunia politik dengan baik, di masa-masa yang akan datang kita akan menjadi pribadi yang baik. Dan menghadapi pemilu, saya ingin berpesan kepada seluruh teman-teman dalam pilkada serentak nanti, kita ini hanya berada di antara dua pilihan, memilih dan dipilih. Kalau Anda memilih, pastikan Anda pilih yang paling baik, yang terbaik, yang memiliki jejak yang baik. Kalaupun Anda adalah orang yang harus dipilih, jadilah seorang pilihan yang baik untuk masyarakat, untuk semuanya. Ya, semoga teman-teman sekalian kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam aktivitas kita. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan, ridho Allah dari setiap apa yang kita jalani. Dan tentunya tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa senyum. Sesulit apapun, yang penting senyum.
Kira-kira seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Aduh, saya mau tepuk tangan ini rasanya. Tepuk tangan aja deh. Tepuk tangan aja, saya bantu Anda tepuk tangan. Oke. Oke, luar biasa sekali perjalanan sampai di titik ini, kemudian pesan-pesan tadi yang disampaikan yang tentunya sangat bermanfaat bagi pemirsa sekalian di rumah. Ya, jadi oleh itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Amran atas waktunya dan pengalaman maupun ilmu yang telah dibagikan. Semoga semakin sukses ke depannya, semakin sibuk. Semakin sibuk jangan ya. Tetap Jangan ya. harus untuk keluarga. Oke, jadi semakin sukses tapi dengan waktunya yang semakin luang juga. Oke. Baik, terima kasih juga kepada pemirsa yang masih setia menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel YouTube Prima Edutainment untuk terus menyaksikan video-video menarik lainnya. Terima kasih. Sekian untuk episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.